Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kami dari kumpulan 21 tajuk Siratul Munaqasyah yang akan membahas tentang surat Fatir ayat 43 yang akan disampaikan oleh Salman mengenai Amsal. Kemudian di surat At-Tur ayat 35 hingga 43 yang akan disampaikan oleh Isnaini dengan tema jadal. Kemudian surat Al-Waqiah ayat 75 hingga ayat 77 yang akan disampaikan oleh Alifiyah yang akan membahas tentang qasam, dan juga Al-Hajj ayat 62 yang disampaikan oleh Isnaini mengenai tentang qasas, dan juga surat At-Takasur ayat 5 yang akan disampaikan oleh Atika mengenai qasam. At-tamsil Quran. At-tamsilu huwa qalbul ladzi yubarrizul ma'ani fi surati hayatin tastakiru fil adhan litashabbahu al-ghaib bil hadir wal ma'qul bil khusus wal qiyasun nadari ala nadir wal amsalu jam'ul mislun wal masalu wal mislu wal masilu kasyibihin au syibihil lafdi au makna. Wa Ibnu Qayyim yaqulu fi amsalil Qur'an yushabbihu syai'in fi hukmihi wa takribul ma'qul minal khusus au ahadul mahsusin minal akhari wa tibari ahaduhuma bil akhar. Naul amsal fil Qur'an salah satu anwa'in. Al amsal masrahiyah hiya ma saraha fiha bilafdil misli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini dengan nomor matrik 00187. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anwa'u min manazaratil Qur'anul Karim wa adillatihi, yaitu jenis-jenis perdebatan yang ada di dalam Quran beserta dalilnya. Ma yuradu bihi alal qusumi wa yulzam ahlal inad, yaitu membantah pendapat dari para penentang dan lawan. Walihada suwarul mukhtalifah, dan ini banyak macam-macam penentangannya. Pada kesempatan kali hanya satu yang sempat saya jelaskan sedikit, yaitu minha taqrirul mukhatab bi tariqi anil umuril lati yuslimu bihal khasmi wa taslimu bihal uquli hatta ya'tarifu biha yungkirahu, yaitu mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima oleh akal, hatta ya'tarifu biha wa yungkirahu, sampai dia mengakui apa yang telah ia diingkari. Kal istidlali bil khalqi ala wujudil khaliq, seperti penggunaan dalil makhluk untuk menetapkan adanya sang khaliq. Mithlu fi surati At-Tur, seperti yang di dalam surat Tur al-ayat 35 hatta 43, yakni am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yaitu apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dan inilah perdebatan-perdebatan yang ada di dalam Al-Quran, atau biasanya disebut ini al-jadal. Al-jadal yaitu memberikan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya sang khaliq atau sang pencipta. Inilah beberapa jadal atau perdebatan di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya itu memberikan pertanyaan kepada sang penentang. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alifia Rizkiatur Rahmah, nomor matrik E00190. Anwa'ul qismil qasam imma zahir wa imma mudmarun. Macam-macam qasam atau sumpah itu ada dua,
yaitu tampak dan tersembunyi. Qasamun dhahir huwa alladhi yudhkaru fi falqihi ma'a muqsam bih. Qasam dhahir ialah yang fi'il qasamnya disebutkan bersama muqsam bihnya. Fadhailun samir wa sarha anna qasam dhahir huwa qasam fihi ahadun hurufil qasam au ahadun qasam al-lafzi. Fadil al-Samirani menjelaskan bahwa qasam zahir yaitu qasam yang di dalamnya itu terdapat salah satu dari huruf qasam atau salah satu dari lafaz qasam. Suratul Waqiah mudrajatun fi qasamil zahir wa tusannafu ala annaha muqsamun bih wa qad nassa sharihun fi qasamin wa qasama bihniyan fi ayati suratul Waqiah. Pada surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 77 ini termasuk pada qasam zahir dan tergolong muqsam bih. Fi'il qasam dan muqsam bihnya adalah terdapat pada surat Al-Waqiah yang disebutkan dengan jelas. Wahuma yaitu fala uqsimu bimawaqi'in nujum pada ayat 75 yang artinya lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim pada ayat 76 yang artinya dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim pada ayat 77 yang terakhir dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia. Jadi Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an lah yang sangat mulia dengan sumpahnya itu dengan menyebutkan segala sesuatu yang ia ciptakan seperti bintang tadi. Yaqulu ba'dul mu'allakin inna harfallah huna huwa zaidah fal ma'na huwa aqsamu bil makan alladhi tadurru fihi nujum wa hadha ma rawahu banu Jarir an Sa'id bin Jubair wa muradul halifil kalimatu in hadzal Qur'an qira'atun syarifatun jiddan. Al-Waqiah 77. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa huruf la di sini merupakan zaidah atau tambahan. Maka makna yang dimaksud ialah aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui Sa'id Ibnu Jubair dan yang menjadi objek sumpah ialah firman-Nya yaitu pada surat Al-Waqiah ayat 77. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Wa yaqulu ulama akhuruna innahu laisa huna zaidatun la ma'na laha bal ja'a bihi fi awwalil qasam idza nufiyal maf'ul bih la aqsamu bil makan alladhi tadurru fihi nujum fal mas'alatu laysat kama yufakkarun fil Qur'an annal Qur'ana sihrun aw arafatun hatta hadzal Qur'an qira'atun syarifatun. Ulama lainnya mengatakan bahwa ia di sini bukanlah zaidah yang tidak bermakna, bukanlah tambahan yang tidak ada maknanya. Bahkan ia didatangkan pada permulaan qasam atau pada permulaan sumpah ini. Apabila objek sumpahnya dinafikan, maka menjadi tidak. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, duduk perkaranya tidaklah seperti dugaan mereka terhadap Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu sihir atau tenung. Bahkan Al-Qur'an ini adalah bacaan yang mulia. Li'annallaha yasta'milul qasam bi asma'i khalqihi kama fil ayati 75. Karena Allah memakai qasam dengan nama-nama ciptaannya seperti pada ayat 75 tadi. Aqsamullahu bi usulil iman allati yajibu an ta'rifaha wa ahyana yuqsimullah bit tauhid wa ahyanan yuqsimullah annal Qur'an sahihun kama qala Allah Ta'ala fi suratul Waqiah 75 hatta 77. Allah bersumpah dengan prinsip-prinsip iman yang wajib kalian ketahui. Terkadang Allah bersumpah dengan tauhid dan
terkadang Allah bersumpah bahwa Al-Quran itu benar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 77. Syukron. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata, bukanlah khayalan. Walaysa Al-Quran kata Al-Quran tidak demikian seperti itu. Fa innahu tanzilum min alimin hakim. Sesungguhnya dia diturunkan dari sisi yang maha tahu dan bijaksana. Wala yuraddu li ayyi akhbari illa ma yakunu muwafiqan lil waqi'. Dan dia tidak tertolak berita apapun kecuali dia menjadi disepakati apa yang terjadi. Wa idza kana al-fudalau minan nas yatarawuna min ay yaqulu zuran wa yad'una min akhbari razail mazariyah bil insaniyah. Jika apabila orang-orang dari kalangan manusia yang terhormat enggan berkata dusta dan menganggap ini adalah sebuah perbuatan yang paling hina, yang merendahkan martabat manusia. Fakaifa yasugul aql ayyuslab az-zur bi kalami dzil izza wal jalal. Bagaimana orang-orang yang berakal menghubungkan kalam ilahi yang maha perkasa lagi maha agung, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dia itulah orang-orang yang batil. Surah Al-Hajj ayat 62. Jadi di dalam Al-Quran itu adalah kisah nyata. Jika ada orang yang mengatakan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah yang hanya fiksi atau hanya karangan belaka, maka dialah orang-orang yang batil. Sekarang saya akan menjelaskan penjelasan perbahasan ulumul Quran dalam surah At-Takasur ayat 5. Dan salah satu unsur dari muqsam adalah muqsam alaih, yang mana muqsam alaih adalah berita yang berisi dengan sumpah, yakni ucapan yang ingin dipercaya dan diterima oleh orang yang mendengarkan serta diperkuat dengan adanya sumpah. Muqsam alaih juga disebut dengan jawabul qasam, yang mana jawabul qasam ini ada kalanya dibuang dan ada kalanya tidak, tergantung dengan konteks pembicaraannya. Muhammad Mukhtar As-Salami mengatakan bahwa orang Arab sering membuang jawabul qasam dengan dua cara, yakni dibuang semuanya atau dibuang sebagian saja. Wa fi ayatil Qur'an fi suratit Takasur ayatul khamis, yakni kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan di dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 5 yang berbunyi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat ini merupakan bentuk jawab dari law, yang mana jawab law kadang dihilangkan dan kadang tidak dihilangkan. Dan ayat ini menunjukkan bahwa jawab law itu dihilangkan. Akan tetapi, ayat ini bukanlah muqsam alaih seperti yang kita bahas sebelumnya. Akan tetapi, ayat ini merupakan contoh daripada jawab law, yang mana jawab yang dihilangkan tidak hanya berlaku untuk law tetapi juga muqsam alaih. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bukti tanda kemuliaan dan pujian kepada Allah yang Maha Mengetahui,
Itu saja dari saya. Baik, itu saja. Sekian dari presentasi kami. Berikut adalah sumber-sumber tulisan yang kami jadikan sebagai rujukan dalam penulisan. Dan syukron ala ihtimamikum fil afa idza wajadtum khata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.